Ia hanya anak penjual sayur, sering dihina karena miskin. Ibunya datang ke sekolah dengan sandal jepit, direkam dan ditertawakan. Tapi siapa sangka, di hari wisuda semua yang dulu menghina tak berani angkat wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Hari itu mendung. Langit seperti menggantung berat di atas halaman sekolah. Angin berembus pelan membawa bau tanah basah yang belum sepenuhnya kering sejak hujan semalam. Di depan gerbang sekolah, motor-motor mewah berjejer rapi, deretan mobil orang tua siswa baru saja pergi meninggalkan anak-anaknya. Sementara di sisi lain, Bu Lastri turun dari angkot, memeluk plastik putih berisi bekal dengan kedua tangannya yang mulai keriput. Sandal jepit yang dikenakannya basah dan usang, roknya belel, dan kerudungnya tampak kusam, warnanya pudar, bekas disetrika pun sudah tak tampak. Tapi langkahnya tetap pasti. Ia berjalan melewati parkiran dengan kepala sedikit tertunduk, bukan karena malu, tapi karena mencoba mencari anaknya di antara kerumunan. Beberapa siswa duduk di tangga dekat taman kecil, tertawa sambil bermain ponsel. Salah satunya, Dara, mengangkat wajah dan langsung tertawa kecil sambil menyikut temannya. Lihat deh. Itu bukan ibunya Alia, ya. Suaranya cukup keras untuk didengar orang lain. Temannya ikut menoleh, lalu langsung mengambil ponsel. Iya, yang jualan sayur depan gang itu, kan? Astaga, kok ia datang ke sekolah kayak mau ke pasar? Dara tertawa makin keras. Sementara temannya mulai merekam diam-diam dari jarak jauh. Kamera diarahkan ke Bu Lastri yang kini mulai melangkah ke arah lobi dengan hati-hati, takut bekalnya tumpah. Di sudut video, ada tulisan ditambahkan, "Ibu si ranking 1 bawa bekal tempe, masuk sekolah elit kayak gini." Mereka tertawa tanpa rasa bersalah, tanpa pikir panjang, seolah tak ada yang salah dengan itu. Alia melihat ibunya dari kejauhan, dari balik jendela kelas lantai 2. Wajahnya langsung tegang. Ia berdiri refleks, hendak turun, tapi langkahnya terhenti saat mendengar tawa yang makin keras di halaman. Jantungnya berdetak kencang. Kepalanya menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ia tahu, suara tawa itu bukan tawa biasa. Itu tawa ejekan. Tawa yang menyakitkan. Lalu ia mendengar nama ibunya disebut. Bu Lastri, ya? Yang suka nyuruh kita beli sayur. Tuh. Seseorang berseru sambil menahan tawa. Alia memejamkan mata. Matanya mulai panas. Dadanya sesak. Tapi ia tetap berdiri diam, mematung seperti batu di balik jendela, tak tahu harus apa. Bu Lastri pun berhenti sejenak di depan ruang piket. Ia sempat ragu, melihat sekeliling yang penuh siswa berpenampilan rapi dan guru-guru yang sibuk. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam plastik putih di pangkuan. Ia mengangguk sopan ke salah satu guru piket. "Permisi, Pak, saya mau nitip ini buat anak saya, Alia. Dia tadi lupa sarapan." Ucapnya pelan. Guru itu hanya mengangguk cepat, lalu menoleh ke dalam tanpa banyak bicara. Di luar jendela, masih ada yang merekam. Tawa makin banyak. Bisikan makin ramai. Tapi Bu Lastri tak tahu. Ia hanya menunduk dan tersenyum kecil, seperti biasa. Malamnya, saat Alia pulang ke rumah kontrakan kecil mereka, hujan turun lagi. Deras. Rumah itu lembab dan berbau tanah basah. Di pojok kamar, Alia duduk diam, bersandar di dinding. Bekal yang tadi dibawa ibunya masih utuh. Plastik putih itu tergeletak di sampingnya. Ia membuka isinya perlahan. Tempe orek, sambal terasi, nasi hangat yang kini sudah mulai dingin. Ia memegang tutupnya erat-erat, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena rasa malu, tapi karena ia tak bisa melakukan apapun saat ibunya dihina di depan semua orang. Ia menangis dalam diam, hanya ditemani suara hujan yang turun tak berhenti dan ponselnya yang terus berbunyi,
notifikasi video viral itu tak kunjung berhenti. Alia selalu tahu bahwa hidup mereka tak seperti orang lain. Sejak kecil, ia sudah paham arti menahan diri dan tahu caranya menolak jajan dengan senyum. Di saat teman-temannya membawa bekal roti keju atau jus kotak, Alia cukup dengan air putih dan sepotong singkong kukus dari rumah. Rumah kontrakan mereka sempit, hanya 2 petak, dan kalau hujan deras turun, air kadang merembes dari atap yang retak. Tapi di rumah kecil itu, tak pernah ada keluhan dari ibunya, hanya suara panci yang bergemerincing setiap pagi dan aroma nasi yang baru matang saat fajar mulai menyala. Ayahnya pergi ketika Alia masih duduk di bangku TK. Tidak ada perpisahan. Tidak ada surat. Hanya hilang. Sejak saat itu, Bu Lastri memikul semuanya sendiri. Ia bangun jam 3 pagi, menyapu halaman, menanak nasi, lalu mulai meracik dagangan yang akan ia pikul ke pasar. "Kamu harus sekolah tinggi, supaya gak dipandang rendah kayak ibu," ucap Bu Lastri suatu subuh. Saat langit masih gelap, hanya ada cahaya lampu 5 watt yang menggantung di dapur sempit. Suaranya pelan, sambil tetap mengiris cabai. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya menatap Alia penuh harap. Tangannya yang kasar sesekali menyeka peluh di pelipis. Alia duduk di bangku dapur, memandangi ibunya tanpa bicara. Ada yang mengganjal di dadanya. Sejak video itu viral, Alia berubah. Ia tidak lagi banyak cerita sepulang sekolah. Tidak lagi tertawa saat mendengar dagelan dari radio kecil ibunya. Tapi ia juga tidak menangis. Tidak meledak. Tidak protes. Ia hanya diam. Dan diamnya bukan kosong. Diamnya seperti perisai. Seolah ia sedang memupuk sesuatu dalam-dalam. Ketika Bu Lastri memanggil, Alia hanya menjawab pendek. "Iya, Bu." Tapi setiap malam, lampu kamarnya tetap menyala sampai lewat tengah malam. Di sekolah, ia tidak banyak bicara. Tapi diam-diam ia mulai mendaftar lomba esai, ikut pelatihan debat, masuk ke klub bahasa Inggris. Ia menghabiskan jam istirahat di perpustakaan, duduk di sudut ruangan sambil membaca buku-buku tebal yang bahkan belum tentu dipahami teman-temannya. Di rumah, ia belajar dengan lembaran-lembaran soal fotokopian yang ia pinjam dari guru. Terkadang ia tertidur di atas meja, dengan pulpen masih tergenggam erat dan kepala bersandar di buku. Saat bangun, tubuhnya pegal, matanya berat. Tapi ia bangun lagi, duduk lagi, menulis lagi. Semua ia lakukan dalam diam. Tak ada yang tahu. Tidak teman, tidak guru. Bahkan ibunya pun hanya melihat dari jauh, tanpa tanya. Karena Bu Lastri tahu, anaknya sedang berusaha bangkit. Tapi Alia tidak hanya ingin bangkit. Ia ingin melompat jauh. Lebih tinggi dari yang orang pikir mungkin. Ia ingin membuktikan sesuatu. Bukan untuk semua orang. Tapi untuk satu orang. Untuk ibunya. Dan malam demi malam pun terus berjalan. Sementara Alia menyimpan satu hal dalam hatinya, waktu untuk membalas semua ejekan itu belum datang. Tapi akan datang. Meski Alia mulai bersinar lewat prestasi, hinaan tak juga berhenti. Setiap kali namanya diumumkan sebagai pemenang lomba, selalu ada suara-suara pelan yang berusaha meremehkan. Saat ia menjuarai lomba esai tingkat kota dan fotonya terpajang di papan prestasi sekolah, beberapa siswa duduk di kantin sambil tertawa kecil. "Pasti karena kasihannya, juri suka sama anak miskin," kata seorang siswa laki-laki. Suaranya sengaja dikeraskan agar Alia yang lewat bisa dengar. Alia mendengarnya jelas. Tapi ia tak menoleh. Langkahnya tetap lurus. Matanya menatap ke depan. Tapi tangannya mengepal erat. Dan napasnya sedikit memburu. Ia terbiasa diam. Tapi bukan berarti ia tak terluka. Di ruang guru, tak semua orang bersikap adil. Guru-guru yang memuji Alia biasanya hanya yang benar-benar mengenalnya. Sementara beberapa yang lain terlihat lebih akrab dan mendukung siswa yang penampilannya bersih, rapi, dan datang dengan mobil mewah setiap pagi. Salah satu guru pernah mengatakan langsung di depan kelas, "Kita harus bangga pada anak-anak yang bisa jadi contoh, terutama yang bisa tampil baik dari luar dan dalam." Matanya menoleh ke Alia sepersekian detik. Lalu pindah lagi. Kata-katanya biasa saja,
tapi maknanya tajam. Seolah menyindir. Seolah prestasi tanpa penampilan bukan hal yang patut dibanggakan. Alia hanya menunduk pelan. Bibirnya terkatup rapat. Tapi dalam hatinya, ia mencatat semuanya. Ketika sekolah membuka peluang seleksi beasiswa luar negeri, Alia sangat ingin ikut. Ia membaca semua syaratnya, menyiapkan dokumen, bahkan mengerjakan esai panjang tentang mimpinya. Tapi saat ia mendatangi ruang pembimbing untuk minta rekomendasi, ia hanya disambut dengan pandangan ragu. Alia, kamu pintar. Itu gak diragukan. Tapi kamu yakin siap bersaing sama anak-anak dari sekolah internasional? Mereka biasa presentasi dalam bahasa Inggris. Mereka punya pengalaman organisasi. Kamu. Guru itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan pelan. Kamu anak baik. Tapi, wajah sekolah itu penting. Image itu penting. Alia diam. Matanya berkaca. Tapi ia tahan. Ia hanya menjawab. Baik, Pak. Terima kasih. Hari itu, ia pulang dengan langkah pelan. Hujan gerimis membasahi jaket lusuhnya. Jalanan gelap dan becek. Tapi saat ia membuka pintu rumah, lampu minyak di sudut dapur sudah menyala, dan ibunya sedang menanak nasi. Suasana rumah itu tenang, hangat, walau sederhana. Alia duduk tanpa suara, lalu mengeluarkan semua dokumen yang sudah ia siapkan. Ia tak lagi minta rekomendasi. Ia daftar sendiri, kirim sendiri lewat warnet dekat warung. Ia menulis surat motivasi hingga larut malam, hanya ditemani suara angin di luar jendela dan ibunya yang sesekali batuk pelan dari balik kamar. Ia bekerja dalam diam. Tak satu pun teman tahu. Tak ada guru yang ia beritahu. Hanya ibunya yang tahu, itu pun tak sepenuhnya paham kemana anaknya mendaftar. Tapi tiap kali Alia keluar rumah membawa map, Bu Lastri selalu berkata, "Ibu doain kamu, nak. Gak usah takut. Yang penting niatnya lurus." Alia mengangguk, menahan senyum. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak butuh banyak tepuk tangan. Ia hanya ingin satu hal, membuat ibunya bangga. Tapi malam itu, saat ia klik tombol kirim di warnet kecil itu, ada satu harapan yang ia bisikkan dalam hati. Dan belum ada yang tahu kalau harapan itu, pelan-pelan, sedang menuju kenyataan. Suatu malam, hujan turun deras. Angin mengetuk genteng rumah kontrakan yang sudah mulai rapuh. Di dapur yang kecil dan remang, hanya diterangi lampu minyak di pojok meja, Bu Lastri duduk di bangku kayu rendah, memarut kelapa dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya sesekali mengusap peluh dari kening. Bajunya sudah basah di bagian punggung, tapi ia tetap bekerja. Dari pintu depan, terdengar suara langkah pelan. Alia masuk sambil membawa map plastik yang sudah agak lecek. Wajahnya merah, matanya basah. Ia menatap ibunya dari pintu dapur, tidak berkata apa-apa. Tapi tubuhnya gemetar, dan bibirnya mulai bergetar. Bu Lastri langsung berdiri, meletakkan parutan kelapa ke baskom. "Kenapa? Nak, kamu kenapa?" tanyanya pelan, berjalan mendekat. Alia tak menjawab. Ia hanya maju beberapa langkah, lalu memeluk ibunya erat-erat. Tubuhnya lunglai di pelukan itu, seperti beban panjang yang akhirnya jatuh. Tangisnya pecah. Suaranya pecah, tersendat. "Aku diterima, Bu," katanya sambil terisak. "Aku keterima, beasiswa nasional. Aku lulus. Aku masuk daftar terbaik." Bu Lastri terdiam. Tangannya memeluk pundak anaknya, mengusap kepalanya perlahan. Tidak ada ucapan panjang. Tidak ada pelukan dramatis. Tapi dari gerakan lembut tangannya, dari wajah yang mulai berkaca, Bu Lastri benar-benar paham seberapa berat jalan yang sudah ditempuh anaknya. Alia masih menangis saat berkata, "Ini bukan karena aku pintar, Bu. Tapi karena ibu gak pernah berhenti percaya." Tangannya menggenggam kuat baju ibunya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu, menutup mata, membiarkan air matanya jatuh di situ. Bu Lastri menatap langit-langit, bibirnya bergetar sedikit, tapi ia tetap diam.
Ibu gak bisa bantu banyak. Alia, ibu cuma tahu caranya bangun pagi. Jawabnya pelan. Lalu ia menepuk pelan punggung anaknya, seolah berkata, kamu sudah menang, nak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa hangat, meski hujan belum juga reda. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Nama Alia mulai sering terdengar. Pihak sekolah mulai menaruh perhatian. Guru-guru yang dulu tak pernah menyapa kini mulai senyum, mulai mengangguk, mulai memberi pujian di depan kelas. Beberapa teman juga mulai mendekat. Wah, Alia keren ya. Padahal dulu diam-diam aja. Tapi Alia tahu, pujian itu datang bukan karena perubahan sikap, tapi karena keberhasilan. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka takut ketinggalan. Dan ia hanya membalas semua itu dengan anggukan kecil, senyum tipis. Ia tidak membalas dengan marah. Tapi ia tidak lupa. Tidak satupun dari mereka yang dulu menertawakan ibunya datang meminta maaf. Mereka semua diam. Pura-pura tidak pernah mengejek. Tidak pernah merekam. Tidak pernah tertawa saat ibunya mengantar bekal dengan sandal jepit. Mereka memilih diam, seolah waktu bisa menghapus semua yang pernah menyakitkan. Tapi Alia mengingat semuanya. Wajah-wajah itu. Kata-kata itu. Tawa-tawa yang terdengar jelas di telinganya. Ia tidak menuntut apa-apa. Tidak mengharapkan mereka meminta maaf. Tapi dalam hatinya, ada satu hal yang belum selesai. Sesuatu yang belum ia katakan. Dan ia tahu, waktu untuk itu, sedang ia tunggu. Hari wisuda pun datang. Sejak pagi, sekolah sudah ramai. Aula besar itu disulap jadi ruangan mewah, penuh bunga segar, hiasan emas di panggung, dan lampu gantung yang menggantung rendah. Musik instrumental lembut mengisi ruangan, sementara para orang tua duduk rapi di kursi baris depan, mengenakan batik mahal, jas resmi, dan kebaya berpayet. Kamera-kamera berjejer. Fotografer sekolah sibuk memotret. Semua tampak indah dan terencana. Tapi di sudut belakang, di baris kursi paling ujung, Alia duduk tenang di samping ibunya. Bu Lastri mengenakan baju polos warna coklat dan kerudung tua yang disetrika rapi, tapi tetap terlihat sederhana dibanding orang tua lainnya. Sandalnya yang murah tidak serasi dengan lantai karpet merah di aula itu, tapi tangannya menggenggam erat tangan Alia, seolah tak ingin terlepas. Satu persatu nama siswa dipanggil. Tepuk tangan meriah, foto diambil, tawa terdengar. Tapi begitu nama Alia disebut, dengan tambahan kata, lulusan terbaik nasional, semua kepala menoleh ke arah belakang. Aula mendadak sedikit sunyi. Beberapa orang mulai berbisik. Itu yang anak penjual sayur, ya? Suara pelan terdengar dari baris tengah. Seorang ibu berpakaian mewah menatap Bu Lastri dari atas ke bawah. Seorang siswa senior berbisik ke temannya. Itu ibunya? Kok gitu amat? Tapi Alia tidak goyah. Ia berdiri perlahan, lalu menggandeng tangan ibunya naik ke panggung. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Wajah Alia datar, tegang tapi kuat. Bu Lastri menunduk sedikit. Tampak canggung berjalan di depan semua orang. Tapi Alia tak melepas tangannya. Ia genggam erat, lebih erat dari biasanya. Sampai di atas panggung, Alia mengambil ijazahnya dari kepala sekolah. Kilatan kamera menyambar wajahnya. Ia tersenyum kecil, tapi matanya berkaca. Kepala sekolah menyodorkan mikrofon, memberi isyarat agar ia bicara. Alia berdiri sebentar, menatap ke arah kursi hadirin. Ia menarik napas dalam. Aula sunyi. Semua menunggu. Suaranya pelan tapi jelas. Hari ini, saya ingin berterima kasih pada seseorang yang dulu kalian tertawakan. Ia berhenti sebentar. Suara gumam pelan mulai terdengar dari kursi penonton. Dia gak sekolah tinggi, lanjut Alia, tapi tiap hari ngajarin saya caranya gak rendah. Wajahnya mengarah ke ibunya, lalu kembali ke depan. Dia bukan ibu sempurna, ucap Alia. Suara mulai bergetar. Tapi cukup untuk bikin saya bisa berdiri di sini hari ini. Ia menunduk sebentar,
menahan air mata yang hampir jatuh. Suasana aula berubah. Beberapa guru mulai menunduk. Ada yang mengusap sudut mata. Seorang siswi yang dulu sering menertawakannya kini menatap ke bawah, pura-pura sibuk membetulkan gelang. Tapi Alia belum selesai. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya di atas panggung. Dan semua yang menunggu mulai sadar kalimat selanjutnya akan jadi sesuatu yang tak mereka lupa. Ruangan hening. Tak ada suara. Semua yang tadinya bicara, tertawa, atau sibuk memotret, kini diam. Mikrofon masih tergenggam di tangan Alia, tapi tidak lagi bicara. Ia menunduk sebentar, lalu meletakkan mikrofon itu pelan. Beberapa guru menyeka air mata dengan tisu, tak peduli lagi dengan makeup atau kamera. Di baris depan, kepala sekolah berdiri. Wajahnya kaku, tapi matanya berkaca. Ia naik ke atas panggung tanpa sepatah kata pun, lalu menghampiri Bu Lastri. Untuk sesaat, Bu Lastri terlihat bingung, tubuhnya menegang. Tapi kepala sekolah langsung memeluknya. Peluk erat, tanpa formalitas. "Terima kasih, Bu Lastri," ucapnya lirih. "Terima kasih sudah lahirkan anak seperti Alia." Suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat beberapa hadirin ikut menunduk diam-diam. Orang-orang yang dulu tertawa, kini tak berani menatap. Dara, siswi yang dulu merekam ibunya dan menyebarkannya, hanya menunduk, matanya basah tapi mulutnya terkunci. Teman-teman sekelas Alia berdiri kaku. Ada yang saling lirik, ada yang memainkan ponsel hanya untuk menutupi rasa canggung. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani menepuk pundak Alia. Bahkan guru yang dulu menolak memberinya rekomendasi, kini hanya menatap dari jauh. Bibirnya sedikit gemetar, tapi tidak mampu berkata apa-apa. Semua seperti ditampar diam-diam oleh kata-kata Alia. Kata-kata yang tenang, tapi membongkar semua yang pernah mereka sembunyikan. Saat acara selesai, kerumunan mulai bergerak lagi. Suara musik pelan kembali diputar. Beberapa siswa mulai maju, mendekati Alia. Ada yang membawa ponsel, ada yang mengajak selfie. Tapi Alia tetap berdiri di samping ibunya. Tidak bergeser. Tidak melepaskan genggaman tangan keriput itu. Bu Lastri tampak bingung. Sesekali menunduk, tak tahu harus bagaimana. Tapi Alia menatapnya dan berkata pelan, "Gak apa-apa, Bu. Hari ini ibu berdiri di tempat yang sama pentingnya kayak saya." Lalu ia menoleh ke siswi yang meminta foto dan menjawab, "Kalau mau foto, harus sama ibu saya juga." Beberapa dari mereka terdiam, tersenyum kikuk, tapi mengangguk. Mereka mengatur posisi, dan untuk pertama kalinya, Bu Lastri berdiri di tengah foto seolah ia bagian penting dari acara. Seseorang bertanya, "Alia, kamu pasti bangga." "Ya, akhirnya bisa buktikan semuanya." Alia menoleh. Matanya tenang. Ia mengangguk kecil. Tapi jawabannya tidak tinggi hati. "Saya gak mau hebat sendiri," katanya. "Saya cuma pengen semua orang tahu, yang kalian anggap hina hari ini, justru alasan saya bisa berdiri di tempat paling terhormat." Ia menatap ibunya sebentar, lalu menarik napas dalam. Suara kamera kembali terdengar. Tapi kali ini bukan untuk mengejek, bukan untuk menertawakan, tapi untuk mengabadikan sesuatu yang benar-benar pantas dikenang. Hari itu, bukan hanya Alia yang menang. Bukan cuma satu anak yang membuktikan diri, tapi seorang ibu, yang selama ini dianggap biasa saja, disepelekan, dihina karena pakaian dan pekerjaannya, akhirnya berdiri di tempat yang tak semua orang bisa capai. Ia tidak memakai gaun mahal, tidak duduk di kursi VIP, tidak bicara panjang. Tapi dunia akhirnya menunduk. Bukan pada harta, bukan pada gelar, tapi pada cinta yang tulus dari seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Dan sebuah perjalanan panjang yang belum semua orang benar-benar mengerti akhirnya baru saja sampai pada titik terpentingnya. Cerita ini mengajarkan bahwa hinaan takkan bisa menghentikan doa dan cinta seorang ibu. Semoga kita selalu menghargai perjuangan orang tua kita, apapun keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan share jika cerita ini menyentuh hati kalian.